ketika Mandailing Natal menjadi salah satu cermin retak pendidikan negeri ini. Di Mandailing Natal, bumi Gordang Sambilan, tanah kelahiran saya, tanah tumpah darah ibu saya melahirkan saya. Tanah yang dikenal dengan adat hormat dan nilai kekeluargaan yang luhur. Seorang pembina pramuka yang akrab disapa Kak Sukoco, sahabat saya, sesama guru dan pembina pramuka. Ia seorang guru di SD Negeri 328 Sinunukan 4, Kecamatan Sinunukan, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara. Kini harus berhadapan dengan aparat hukum. Dosa besarnya menggeser kaki seorang anak saat latihan baris berbaris pramuka dengan menggunakan kakinya. Bukan menendang, bukan menampar, hanya menggeser kaki. Sebuah tindakan kecil dalam metode latihan disiplin pramuka yang bahkan tak akan masuk kategori kekerasan di buku panduan leadership manapun. Namun, di negeri yang semakin kehilangan logika pendidikan, yang kecil bisa dibesarkan, yang niat baik bisa dijadikan dakwaan. Betapa ironisnya, di kabupaten yang sering dibanggakan karena semangat gotong royongnya, kini kita menyaksikan bagaimana seorang guru justru dikriminalisasi, dilaporkan oleh orang tua murid ke polisi karena menjalankan tugas pembinaan. Di mana nilai marsiada pari itu kini disimpan? Apakah semua itu telah terkubur oleh egoisme orang tua dan sensitivitas sosial yang kelewatan batas? Orang tua kini lebih cepat menulis laporan daripada mendidik anaknya. Satu keluhan kecil dari mulut anak langsung diartikan sebagai kebenaran absolut. Seolah anak tak mungkin salah dan guru tak pernah benar. Padahal di balik satu keluhan kecil itu ada proses pendidikan yang panjang tentang kedisiplinan, tentang tanggung jawab dan pembentukan karakter. Tapi siapa peduli? Yang penting anak saya tidak boleh disentuh oleh siapapun. Meski hidup nanti akan menamparnya lebih keras dari sekedar geseran kaki pembina pramuka. Polisi Dumas pun saya tidak habis pikir. Bergerak cepat, bukan untuk membongkar sindikat narkoba yang juga banyak di Mandailing Natal atau korupsi pejabat di daerah itu. Tapi untuk memeriksa seorang pembina pramuka yang membina secara sukarela, tidak ada honornya dan minim perhatian dari orang-orang di sekitarnya. Rupanya di Mandailing Natal sekarang mengajari anak berdiri tegak dalam barisan latihan PBB Pramuka dianggap ancaman bagi keamanan publik. Sungguh luar biasa. Negeri ini sukses memenjarakan semangat mendidik dengan borgol hukum yang salah arah. Jelas, para guru di sekitar pun mulai takut bersuara. Mereka tahu satu kata tegas bisa jadi pasal, satu tindakan disiplin bisa jadi berita. Maka jadilah pendidikan di Mandailing Natal dan di banyak daerah lain di seluruh Indonesia semakin tumpul tanpa nilai pendidikan. Guru tak lagi mendidik, hanya mengajar. Sekolah tak lagi membentuk karakter, hanya mencetak nilai. Karena rupanya lebih aman berdiam diri daripada memperbaiki moral bangsa ini. Padahal kegiatan pramuka itu bukan sekadar baris berbaris atau tepuk tangan berirama. Ia adalah miniatur kehidupan berbangsa dan bernegara, di mana anak belajar tanggung jawab, kerjasama, belajar ketangguhan, dan belajar semangat pantang menyerah. Tapi kini di Mandailing Natal, nilai-nilai itu sedang diadili oleh seorang orang tua. Seolah semangat pembina pramuka yang mendisiplinkan anaknya dianggap bangsat oleh orang tua itu. Akhirnya nilai pramuka yang dulu membentuk karakter bangsa hanya tinggal kenangan di baju coklat yang kini disamakan dengan kekerasan. Saya jadi teringat anak alay, siswa SMA negeri di Banten yang viral pekan lalu karena merokok di sekolah, juga pakai seragam pramuka. Maka kepada orang tua brengsek yang tak tahan melihat anaknya ditegur,
Saya punya saran sederhana. Buatlah sekolah Anda sendiri, nilai anak Anda sendiri, buat rapor sendiri, buat ijazah sendiri, dan kelak pekerjakan anak Anda sendiri agar tak ada guru yang salah, tak ada pembina yang dituduh, dan tak ada pihak lain yang Anda ganggu dengan perasaan yang terlalu lembut. Namun, bagi kita yang masih waras dan mencintai pendidikan ini, mari belajar dari kisah ini. Mandailing Natal telah menjadi salah satu cermin retak dari wajah pendidikan di negeri ini. Ketika niat mendidik dibalas laporan ke polisi, ketika disiplin dianggap kekerasan, dan ketika hukum lebih cepat daripada akal sehat. Mudah-mudahan dari Mandailing Natal ini bangsa kita sadar bahwa guru bukan musuh, pembina pramuka bukan pelaku, dan pendidikan bukan tempat melampiaskan perasaan orang tua yang kehilangan arah. Karena bila kita terus mengkriminalisasi niat baik para guru dan pembina pramuka, maka cepat atau lambat anak-anak kita akan tumbuh tanpa sosok yang berani membentuknya. Dan saat itu terjadi, Indonesia akan benar-benar kehilangan pendidik. Bukan karena mereka tak ada, tapi karena kita sendiri, para orang tua dan masyarakatnya sendiri yang mengusir mereka dengan tangan hukum dan lidah laporan. Kak Sukoco, salam pramuka. Anda tidak sendiri. Saya bersama Anda, kita semua para guru dan pembina pramuka bersama Anda, menjaga dan mengawal Anda. Ayo kita bangun bersama, semangat saling merangkul, menjaga moralitas pendidikan di Mandailing Natal untuk generasi Indonesia Emas 2045. Saya Engran Silalahi, pembina pramuka, guru peradaban Indonesia dari Sumatera Utara. Horas!